Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Laila Rizky Amalia dan teman kelompok saya akan mempresentasikan tentang anggaran produksi studi kasus pada PT Supra selama tahun 2003. Adapun untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Junita Gustina. Yang kedua ada Fitri Yolinda, yang ketiga ada Haslinda, yang keempat saya sendiri Laila Rizky Amalia akan menjelaskan tentang studi kasus pada PT Supra. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Junita Gustina. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Nah, selanjutnya perencanaan produksi mencakup masalah-masalah yang bersangkutan dengan penentuan. Yang pertama, tingkat produksi, kebutuhan fasilitas produksi, tingkat persediaan barang jadi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan barang dibiarkan mengambang. Yang kedua, tingkat kebijaksanaan yang mengutamakan pengadilan tingkat persediaan barang dengan tingkat produksi dibiarkan mengambang. Yang ketiga, kebijaksanaan yang merupakan kombinasi keduanya di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berubah dalam batas tertentu. Tujuan anggaran produksi. Tujuan dari penyusunan anggaran produksi adalah yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga, penyusunan anggaran produksi. Rumus yang umum digunakan dalam penyusunan anggaran produksi adalah tingkat penjualan atau dari anggaran penjualan ditambah dengan tingkat persediaan akhir. Jumlahnya dikurangi dengan tingkat persediaan awal, maka hasilnya tingkat produksi. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi ini ada 6 ya. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki terkait dengan kualitas maupun kuantitasnya. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki. Dan yang keenam, fasilitas gudang. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah penyusun anggaran produksi. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan yang berhubungan dengan tingkat persediaan. Yang kedua, menetapkan jumlah total masing-masing jenis produk yang harus diproduksi selama periode anggaran. Yang ketiga, menyusun schedule atau meratakan produksi pada periode interim. Nah, di sini ada 3 cara pendekatan atau kebijakan dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama, ada kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Yang kedua, kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Yang ketiga, kebijakan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan stabilitas tingkat produksi atau Production Stability Constant Approach. Yang dimaksud mengutamakan stabilitas produksi adalah perkembangan yang stabil dari jumlah yang diproduksi di waktu yang akan datang. Sehingga walaupun terjadi fluktuasi penjualan, jumlah unit yang diproduksi tetap sama. Dapat dilihat contoh studi kasusnya. Diketahui rencana penjualan PT Supra selama tahun 2003. Dilihat dari bulan Januari sampai Desember mengalami jumlah tingkat penjualan yang berbeda-beda. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, jumlah tingkat penjualannya seluruh ada berjumlah 14.200 unit. Sedangkan tingkat persediaannya yaitu tingkat persediaan awal 2.000 unit, persediaan akhir 1.500 unit,
Pertanyaannya, buatlah anggaran produksi untuk tahun 2003 dengan menggunakan 3 metode tersebut. Jawaban, dengan menggunakan kebijakan stabilitas tingkat produksi, jumlah yang harus diproduksi adalah penjualan dalam 1 tahun itu ada 14.200 unit, persediaan akhir tahun ada 1.500 unit. Penjualan 1 tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun 14.200 unit ditambah 1.500 unit, jumlahnya menjadi kebutuhan dalam 1 tahun yaitu 15.700 unit. 15.700 unit dikurang dengan persediaan awal tahun yaitu 2.000 unit, maka didapatkan jumlah yang harus diproduksi yaitu sejumlah 13.700 unit. Yang selanjutnya, pengalokasian tingkat produksi tiap bulan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu produksi selama 1 tahun yaitu tadi 13.700 unit. Produksi per bulannya 13.700 unit dibagi dengan 12 bulan sama dengan 1.141,67 unit. Yang kedua, ada produksi selama 1 tahun yaitu 13.700 unit. Perhitungan cara di atas, produksi rata-rata per bulannya yaitu 1.141,67 unit. Bilangan bulat paling mendekati dan mudah dilaksanakan yaitu 1.100 unit. Apabila produksi per bulan 1.100 unit, maka kekurangannya produksi selama 1 tahun dikurang dengan 12 bulan kali 1.100 yaitu 13.700 dikurang 12 kali 1.100 sama dengan 500 unit. 500 unit itu dialokasikan ke bulan-bulan dengan tingkat penjualan yang tertinggi yaitu ada di bulan Januari dengan tingkat penjualan sebesar 1.500 unit, Februari penjualan sebesar 1.600 unit, Maret penjualan sebesar 1.600 unit, April dengan tingkat penjualan sebesar 1.400 unit, Desember dengan tingkat penjualan sebesar 1.400 unit. Maka masing-masing mendapat 500 unit dari jumlah kekurangan tadi. Jumlah 500 unit yang dialokasikan ke bulan dengan tingkat penjualan tertinggi tadi dibagi dengan 5 bulan dikali dengan 1 unit. 500 unit dibagi 5 kali 1 unit sama dengan 100 unit. Sehingga secara keseluruhannya adalah dalam 5 bulan masing-masing 1.100 unit dikali 5 ditambah dengan 100 unit dikali 5. Dapatlah hasil 6.000 unit. Dalam 7 bulan masing-masing 1.000 unit. 1.100 unit dikali dengan 7 sama dengan 7.700 unit. Maka 6.000 unit ditambah dengan 7.700 unit dapatlah jumlah 13.700 unit. Mungkin sekian materi tentang anggaran produksi kali ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.